sudah kita bahas minggu yang lalu, mungkin sekedar mengulangi saja. Pada prinsipnya kita akan bahwa dokumen AMDAL itu terdiri dari tiga produk ya, antara lain kerangka acuan, kemudian AMDAL dan RPL. Mungkin kemarin ada yang tanya, atau di kelas ini atau kelas satunya ya, bahwa bedanya AMDAL dengan ANDAL itu apa? Pada dasarnya bahwa AMDAL itu sebuah proses, begitu ya, sebuah proses keseluruhan, sedangkan ANDAL itu adalah produk, gitu ya, yang merupakan bagian daripada atau merupakan output daripada dokumen AMDAL. Kemudian kerangka acuan yang sekarang disebut sebagai formulir kerangka acuan. Kalau dulu sekali lagi berdasarkan PP 27 itu masih disebut sebagai dokumen. Sedangkan di PP yang baru ini, PP 22 tahun 2021 itu namanya berubah menjadi formulir kerangka acuan. Jadi karena memang substansinya dibuat menjadi lebih sederhana begitu ya dibandingkan PP yang lama, sehingga ada sedikit perubahan nama. Sekali lagi bahwa sekedar mengingatkan bahwa terbitnya PP 22 2021 itu memang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan khususnya terkait dengan AMDAL dan UKL-UPL. Tetapi sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa perubahan-perubahan tersebut relatif tidak begitu signifikan ya, mungkin hanya terkait dengan perubahan istilah dan lain sebagainya. Baik, jadi ada kerangka acuan, ANDAL, dan RPL. Nanti akan kita bahas satu-satu fungsinya kurang lebih seperti apa begitu. Saya kira ini juga sudah pernah saya sampaikan bahwa AMDAL itu disusun oleh pelaku usaha sekarang ya. Kalau dulu namanya pemrakarsa, sekali lagi ada perubahan istilah. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sekarang disebut sebagai pelaku usaha. Kalau dulu disebut sebagai pemrakarsa. Kemudian tahap perencanaan masih sama, pada dasarnya bahwa AMDAL itu disusun pada tahap perencanaan, jadi belum ada kegiatan apapun. Proyek itu belum mulai, begitu ya, karena ini merupakan bagian daripada instrumen pencegahan. Kemudian prinsip yang penting lagi bahwa harus sesuai dengan tata ruang. Jadi kalau tidak sesuai dengan tata ruang, maka proses AMDAL itu tidak bisa dilanjutkan lagi atau harus ditolak atau dikembalikan kepada pelaku usaha begitu ya, pelaku usaha. Kemudian ini sudah tadi kita sebutkan, sudah saya sebutkan bahwa sekali lagi ada 3 produk yang dihasilkan pada saat kita menyusun AMDAL atau berproses AMDAL, formulir kerangka acuan, ingat namanya sudah berubah menjadi formulir, kemudian dokumen ANDAL itu masih dokumen, dan dokumen RKL, RPL. Jadi hanya 3. Kalau PP yang lama lagi malah ada 5 begitu ya. RKL itu satu buku sendiri, RPL satu buku sendiri, kemudian ada yang disebut sebagai executive summary atau ringkasan eksekutif begitu ya. Jadi ada 5 produk. Kemudian di PP yang 27 2012 ini menjadi 3. Kemudian di PP 22 2001 itu tetap 3, hanya namanya yang KA itu dirubah menjadi formulir kerangka acuan. Nah, ini adalah mekanisme penyusunan dokumen AMDAL. Saya kira juga sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu, pada dasarnya bahwa dokumen AMDAL itu aslinya itu secara normatif itu disusun oleh pemrakarsa atau pelaku usaha, mohon maaf. Disusun sendiri oleh pelaku usaha, sehingga nama yang tertuang di dalam dokumen AMDAL yang dihasilkan itu selalu nama pemrakarsa atau selalu nama pelaku usaha. Jadi disusun sendiri. Nah, pada saat pemrakarsa itu tidak mampu atau pelaku usaha itu tidak mampu untuk menyusun sendiri dokumen AMDAL tersebut, maka pelaku usaha bisa meminta bantuan pihak lain. Nah, yang disebut pihak lain itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah penyusun perorangan. Jadi ini freelancer begitu ya, tenaga ahli bebas begitu. Tenaga ahli. Yang kedua adalah penyusun tetapi yang tergabung dalam LPJP.
LPJP itu singkatan dari Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL. Jadi LPJP AMDAL. Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL, kalau mungkin dulu disebut sebagai konsultan AMDAL. Pada dasarnya bahwa setiap penyusunan AMDAL itu tidak boleh dilakukan oleh semua konsultan, tetapi konsultan yang sudah terregistrasi di KLHK, di kementerian. Jadi yang meregistrasi konsultan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pada saat konsultan itu sudah memiliki registrasi tersebut, maka dia sudah menyandang predikat sebagai LPJP atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL. Itu konsultan. Nah, kemudian apa syaratnya lagi kalau ingin menyusun AMDAL? Kalau itu penyusun perorangan, maka dia wajib memiliki sertifikasi kompetensi sebagai penyusun AMDAL. Jadi harus punya SIM lah. Kalau dokter ya harus punya izin praktek begitu ya, harus punya sertifikat kompetensi, itu semacam izin praktek bagi dokter. Dan itu ada masa berlakunya, setiap 3 tahun itu harus diperbarui lagi. Jadi diperbarui lagi. Demikian juga penyusun yang tergabung di dalam LPJP juga demikian, tetap wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu, kalau nanti Anda tertarik berkecimpung di bidang AMDAL, itu harus mengikuti pelatihan penyusun AMDAL, jadi ada kursusnya. Kemudian kalau sudah lulus kursus, baru bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat sertifikat kompetensi, silahkan mau menempuh karir sebagai penyusun perorangan atau bergabung dengan konsultan, atau dalam hal ini adalah LPJP. Ini menjadi dua opsi kalau pemrakarsa tidak mampu menyusun sendiri dokumen AMDAL-nya. Nah, terkait dengan sumber, tolong diabaikan karena sekali lagi bahwa PP 27/2012 ini sudah tidak berlaku. Jadi sudah dicabut, digantikan dengan PP 22 tahun 2021. Tentangnya tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tentangnya sudah bukan tentang izin lingkungan lagi. Baik, jadi ini adalah produk yang pertama, adalah kerangka acuan, formulir kerangka acuan. Jadi ini adalah produk yang pertama, yang kalau saya boleh menganalogikan ini seperti proposal. Proposal yang Anda buat pada saat Anda akan menyusun atau kalian menyusun tugas akhir. Jadi proposal itu kan dijadikan sebagai guidance begitu ya. Sebagai guidance ya, sebagai komitmen, sebagai usulan begitu ya. Pada saat Anda nantinya akan melaksanakan penyusunan tugas akhir. Jadi merumuskan lingkup dan kedalaman tugas akhir Anda. Itu kalau proposal. Anda mau sampling di berapa titik, mau jumlah sampelnya berapa banyak, lokasi sampelnya ada di mana saja, parameter yang disampel, yang diuji nanti berapa jenisnya, itu kan bagian daripada lingkup tugas akhir. Ini sama. Nanti akan saya tunjukkan contoh dokumen kerangka acuan begitu ya. Sama, bahwa KA itu fungsinya sama. Karena KA itu nanti AMDAL pun juga isinya seperti tugas akhir kalian, sampling-sampling begitu ya. Isinya hasil sampel, hasil uji analisis, laboratorium, dan lain sebagainya. Tapi dalam dimensi yang lebih luas. Karena AMDAL itu multidimensi, multidisiplin begitu ya. Ya ada ilmu sosial, ada ilmu fisik kimia, ada ilmu biologi, ada ilmu kesehatan masyarakat. Semua campur aduk di situ. Kemudian tujuannya yang kedua adalah mengarahkan studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan efisien. Yaitu masih nyangkut sama lingkup tadi ya, bahwa TA misalnya karena keterbatasan, maka samplingnya hanya dilakukan pada beberapa lokasi saja. Jadi ada kompromi begitulah. Jadi kalau ideal ya sensus, tapi kan dalam hal ini tentu saja kalau sensus akan membutuhkan waktu
dan biaya yang lebih mahal. Sehingga dipilihlah metode sampling begitu ya, jadi perwakilan. Dan perwakilan tentu saja perwakilan yang bisa mewakili dari keseluruhan populasi begitu ya, sehingga ini samalah fungsinya seperti tugas proposal kalian, mengarahkan agar studi Anda agar berjalan efektif dan yang penting efisien itulah. Efisien tetapi tetap efektif. Jadi sebenarnya efisien dulu tujuannya sebenarnya, baru tetapi efisien yang tidak meninggalkan efektivitas. Nah, sekali lagi bahwa fungsinya nanti jadi rujukan begitu ya, jadi rujukan apakah rujukan pada saat menyusun andalnya. Sama ya, proposal Anda itu nanti akan jadi rujukan pada saat Anda menyusun tugas akhirnya. Samplingnya di mana, titiknya berapa, metodenya apa, dan lain sebagainya. Tentu saja Anda harus selalu berkaca pada proposal yang sudah Anda susun. Gitu ya. Kemudian sebagai rujukan untuk mengevaluasi hasil studi Anda, nanti akan kita lihat bahwa apa yang, pada prinsipnya begini, apa yang tertuang di dalam formulir kerangka acuan, itulah yang harus dilaksanakan pada saat menyusun andal. Jadi jangan sampai si formulir kerangka acuan bicara metode A, nanti pada saat andal, metode yang digunakan adalah metode B. Pada saat di KA bicara sampelnya ada 5 titik misalnya, di andal hanya 3 titik. Nah, itu menjadi satu acuan, menjadi bahan rujukan bagi penilai, begitu ya, bahwa ini loh, kerangka acuanmu itu bilang bahwa kamu lokasinya di 5 titik, tetapi andalmu kenapa hanya 3 titik, digunakan untuk mengevaluasi. Ingat bahwa formulir kerangka acuan itu melalui proses penilaian. Jadi sama seperti proposal yang kalian susun nanti, bahwa proposal itu dalam tanda kutip harus diuji terlebih dahulu, begitu ya, diuji terlebih dahulu. Siapa yang menguji? Tentu saja adalah dosen pembimbing dan dosen penguji. Sama seperti kerangka acuan yang fungsinya seperti proposal atau usulan, begitu ya, bahwa kerangka acuan itu harus diuji terlebih dahulu. Nah dulu, nama pengujinya itu disebut sebagai KPA. Ini berdasarkan versi sumber di bawah itu ya, sekali lagi sumbernya mohon bisa diabaikan, tetapi sekedar informasi bahwa PP 27 2012 itu masih menuliskan, artinya bahwa di dalam PP itu mengatur bahwa yang menilai itu disebut sebagai Komisi Penilai AMDAL. Itu isinya orang banyak begitulah katakan, dari pakar, dari berbagai instansi yang terkait dengan dampak, instansi yang terkait dengan rencana kegiatan dan lain sebagainya. Tapi sekarang di PP 21 tahun 2002 PP 22 tahun 2021, Komisi Penilai AMDAL itu namanya diganti menjadi Tim Uji Kelayakan. Kalau dulu KPA, sekarang namanya TUK, Tim Uji Kelayakan. Nah, ini yang membedakan, tetapi secara fungsi, secara tugas itu kurang lebih sama. 11-12 ya, mungkin ya 12-12 lah, sama persis. Intinya menentukan apakah dokumen atau formulir atau produk yang diuji tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, itu adalah fungsi daripada tim uji kelayakan. Jadi prosesnya sekali lagi, Pemrakarsa sudah diganti oleh pelaku usaha. Ini menyusun formulir kerangka acuan, kemudian diajukan kepada sekretariat komisi kalau dulu, sekarang ya sekretariat tim uji kelayakan untuk diuji kelengkapan administrasinya. Nah, kelengkapan administrasi itu seperti apa? Contohnya begini, tadi sudah kita bahas bahwa syarat penyusun itu harus memiliki sertifikasi kompetensi, sertifikat kompetensi. Nah, yang diuji termasuk itu, dibuka penyusunnya itu punya sertifikat kompetensi atau tidak. Kalau tidak, berarti nggak boleh dilanjutkan, dikembalikan dulu.
Atau mungkin punya sertifikat kompetensi tetapi sudah tidak berlaku. Itu biasanya, ya bukan biasanya, memang harus dikembalikan terlebih dahulu. Memenuhi tata ruang atau tidak, sudah punya informasi kesesuaian tata ruang atau tidak. Kalau memang tidak sesuai dengan tata ruang, maka harus dikembalikan. Itu pada level uji administrasi. Jangan sampai bahwa nanti sudah menyiapkan rapat penilaian, mengundang orang banyak, tetapi ternyata bahwa ada syarat-syarat administratif yang tidak terpenuhi. Sehingga langsung ditolak, jadi tidak perlu ada rapat. Kan kasihan, sudah terlanjur datang, suruh pulang lagi, gara-gara administratif. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini tidak diinginkan, sehingga harus ada filter terkait dengan kelengkapan secara administratif. Kalau konsultan juga demikian, LPJP, kalau ternyata registrasinya sudah habis atau dia tidak memiliki registrasi sebagai LPJP, maka proses itu tidak bisa dilanjutkan, harus dikembalikan kepada pelaku usaha. Nah, kalau ternyata sudah lolos uji administrasi, maka dilanjutkan dengan proses penilaian oleh tim uji kelayakan, begitu ya. Jadi kalau dulu diproses oleh komisi penilai AMDAL, sekarang tim uji kelayakan. Jadi proses secara substansinya baru diuji kalau administrasinya sudah memenuhi syarat. Nah, sama bahwa nanti di dalam proses uji tersebut atau penilaian, istilahnya adalah penilaian formulir kerangka acuan, itu nanti ada misalnya metodenya perlu ditambahi, titik samplingnya ditambahi, kemudian dampak penting yang dikaji juga ditambahi atau dikurangi, dan lain sebagainya. Sama lah seperti kalau kalian ujian proposal begitu ya. Ada saran-saran, ada masukan, ada hal-hal yang nanti perlu ditambah kurangkan, itu nanti akan diakomodasi di dalam penilaian kerangka acuan. Nah, kalau kemudian berdasarkan penilaian tersebut kerangka acuan bisa disepakati, maka nanti tim uji kelayakan akan menerbitkan berita acara. Kalau sekarang ya, berita acara yang intinya mensepakati lah, prinsipnya mensepakati kerangka acuan yang diajukan. Sama yang sudah berjalan biasanya memang selalu ada proses revisi begitu ya. Seperti kalian itu kalau tugas atau proposal atau apapun itu biasanya selalu ada proses perbaikan sampai perbaikan itu dinyatakan betul, benar seperti yang diinginkan, maka kerangka acuan itu bisa disepakati begitu ya. Nah, kalau sudah disepakati, maka terbit surat kesepakatan kerangka acuan, maka proses bisa dilanjutkan dengan untuk menyusun produk yang selanjutnya, yaitu ANDAL, RKL, RPL. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Belum, Pak. Cukup jelas ya? Baik, sekarang ini adalah ANDAL, RKL, RPL. Ini adalah produk yang kedua dan ketiga, tetapi ini disusun bersamaan begitu ya, disusun bersamaan. Kalau kerangka acuan harus disusun terlebih dahulu, kemudian dinilai, kalau lulus, maka menyusun tahapan selanjutnya adalah proses penyusunan ANDAL dan RKL, RPL. Nah, ANDAL itu sama seperti tugas akhirmu. Pada dasarnya isinya hitung-hitungan begitu ya. Analisis secara cermat, telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting. Jadi kalau ada dampak, misalnya bangun jalan tol gitu ya, ada dampak terhadap kebisingan, ada dampak terhadap getaran, kualitas udara, kualitas air, banjir, ada persepsi masyarakat, ada dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap biota darat, biota air, dan lain sebagainya, segala macam dampak yang muncul, itu dihitung dan dianalisis pada dokumen Anda.
diperakirakan. Nanti ada istilah perakiraan dampak. Jadi dampak yang terjadi itu sebesar apa sih, begitu ya? Sebesar apa? Kalau ada dampak terhadap kualitas udara, misalnya parameter debu, nanti akan saya tunjukkan. Debu yang dihasilkan itu sampai sebanyak apa? Itu dihitung di Anda. Lah kalau sudah sebanyak apa, itu nanti bisa dibandingkan dengan baku mutu. Apakah di bawah baku mutu atau di atas baku mutu. Lah nanti pengelolaannya seperti apa? Kebisingan juga demikian. Kalau ada kegiatan proyek, baik itu tahap konstruksi atau setelah tol itu beroperasi, nanti penerima dampak misalnya permukiman-permukiman terdekat itu akan menerima kebisingan sampai berapa besar intensitasnya, sampai berapa desibel. Apakah masih di bawah tingkat kebisingan, baku tingkat kebisingan, atau di atas baku tingkat bising. Lah ini dihitung di dalam Anda. Kalau sudah di atas baku tingkat atau mendekati, itu nanti pengelolaannya seperti apa. Nah, pengelolaan dampak-dampak itulah yang dituangkan di dalam dokumen RKL. Nanti saya tunjukkan dokumennya seperti apa. Demikian juga untuk Anda. Nanti saya tunjukkan supaya kalian punya gambaran kurang lebih nanti dokumen yang dihasilkan itu seperti apa sih, sekompleks apa, seseru apa begitu ya. Kemudian RPL itu apa? Adalah rencana pemantauan lingkungan hidup, adalah upaya untuk memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Jadi misalnya begini, ada sebuah pabrik yang direncanakan akan berdiri begitu ya. Kemudian kebetulan pabrik itu termasuk pabrik yang wajib untuk menyusun AMDAL. Masih ingat ya melalui proses penapisan kemarin menggunakan Permen LHK yang masih berlaku sampai sekarang P38 2019. Kemarin sudah saya berikan contohnya ya, listnya. Kalau kita buka di lampiran 1 ada kegiatan ini, batas wajib AMDAL-nya sekian. Itu adalah proses wajib AMDAL penapisan untuk menentukan dia wajib AMDAL atau tidak. Misalnya industri. Mohon maaf. Industri itu menghasilkan limbah cair dan menghasilkan bising, menghasilkan emisi udara misalnya. Kan tidak semua industri, ada yang limbah cair aja, kalau dia prosesnya kering ya yang dihasilkan bising saja, atau kebetulan ini misalnya tiga-tiganya dihasilkan misalnya. Jadi industri itu yang menghasilkan emisi melalui cerobong, kemudian limbah cair, kemudian kebisingan gitu ya misalnya. 3 di antara dampak yang lain misalnya itu. Nah, emisi itu kan udara, emisi dari cerobong itu kan disalurkan melalui cerobong dan dibuang ke udara ambien begitu ya, ke atmosfer. Udara ambien. Tentu saja bahwa cerobong, emisi yang dihasilkan dari cerobong itu akan mempengaruhi kualitas udara ambien, mempengaruhi atmosfer kita, kualitasnya begitu ya. Kemudian limbah cair juga demikian, bahwa limbah cair itu disalurkan ke sungai sebagai badan air penerima. Tentu saja bahwa badan air penerima atau sungai tersebut akan terpengaruh oleh si limbah cair tersebut. Nah, RPL itu memantau badan-badan lingkungan penerima itu. Jadi kualitas udaranya dipantau, emisinya tentu saja tetap dipantau juga, kualitas udaranya dipantau, efluen limbah cairnya dipantau, sungai sebagai penerima limbah cair tersebut juga dipantau kualitasnya. Untuk apa kita memantau? Untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diperlukan. Jadi pemantauan dan pengelolaan itu nanti dilakukan pada saat kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Jadi misalnya pabrik ini beroperasi pada tahun pertama misalnya, kan itu dipantau ada yang setiap, kalau limbah cair itu dipantau setiap bulan. Kalau udara itu bisa 6 bulan sekali, begitu ya, kebisingan sama 6 bulan sekali. Nanti hasil pemantauan itu digunakan untuk menentukan kebijakan. Misalnya berdasarkan hasil pemantauan kok kualitas udara ambiennya selalu menurun, begitu ya, akhirnya turun. Artinya bahwa
konsentrasi pencemar itu selalu mengalami kenaikan. Apakah itu NOx, SOx, CO, debu, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kualitas air sungai juga demikian. BOD naik, COD naik, ada logam-logam berat tertentu yang mengalami kenaikan konsentrasi. Sampai ada yang kemudian berjalannya waktu sampai pada melampaui baku mutu begitu. Nanti ada kebijakan. Wah, ini pabriknya nggak benar nih. Bisa diberi sanksi administratif, bisa diminta untuk pindah, ditutup, penyempurnaan teknologi pengolahan limbahnya, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan itu baru bisa muncul kalau ada hasil pemantauan yang dilakukan. Kalau tidak ada pemantauan tentu saja akan sangat sulit untuk dilakukan. Sampai di sini jelas ada pertanyaan? Fungsi masing-masing dokumen, KA untuk proposal, ANDAL untuk menghitung, menganalisis, kemudian RKL itu untuk menyampaikan pengelolaannya seperti apa, RPL itu memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Nah, ini adalah konsep dasar ANDAL dan RKL RPL. Jadi di ANDAL itu fungsi utamanya sebenarnya di sini. Melakukan perakiraan dampak. Ada yang tahu kenapa kira-kira istilahnya perakiraan begitu? Atau ada yang menyebut prediksi dampak? Ada yang mau berpendapat? Ada yang bisa berpendapat? Atau mencoba berpendapat? Jadi istilahnya itu perakiraan atau prediksi dampak. Nggak ada. Jadi ingat bahwa AMDAL itu disusun pada tahap perencanaan begitu ya. Kemudian dalam arti tahap perencanaan itu berarti bahwa kegiatan itu belum ada. Kalau kegiatan itu belum ada, dampaknya sudah ada atau belum? Belum ada, sehingga dampak itu belum ada. Secara real belum ada karena kegiatan itu belum. Sehingga si tim penyusun itu di dalam menghitung dampak yang akan terjadi karena belum terjadi ya, itu basisnya adalah melakukan perakiraan. Jadi prediksi. Nanti kalau ada jalan tol di sini, nanti kualitas udara ambiennya akan berubah menjadi seperti apa. Itu perakiraan. Beda dengan audit ya. Audit itu kan mengevaluasi dampak yang sudah terjadi karena barangnya ada, dampaknya ada, bisa langsung diketahui. Sedangkan kalau AMDAL itu karena memang akan dilaksanakan, maka sifatnya adalah memperakirakan. Nah, itu sulitnya di situ, bagaimana kita memperakirakan, forecasting begitu, meramal, memprediksi dampak-dampak yang nantinya akan muncul kalau kegiatan tersebut diizinkan untuk diberi izin untuk melakukan kegiatan. Posisinya ada di sini. Jadi nyawanya Anda itu sebenarnya ada di sini. Lah untuk bisa melakukan perakiraan tentu saja harus tahu RONA. Yang disebut sebagai RONA lingkungan hidup awal itu adalah kondisi lingkungan hidup saat ini. Saat belum ada kegiatan, jadi kondisi existing, RONA. Itu harus diketahui kualitasnya seperti apa. Jadi bising saat ini itu berapa, debu saat ini itu konsentrasinya berapa, kemudian NOx, SOx, CO, O3 dan lain sebagainya itu konsentrasinya berapa. Kalau sungai juga demikian, BOD, COD, pH, TSS, kemudian ada deterjen, minyak, lemak, banyak sekali kan parameternya. Itu masing-masing pada saat belum ada kegiatan, ada kondisi existing ini, kondisinya seperti apa.
Kenapa ini harus diketahui? Karena untuk membandingkan. Nanti hasil perakiraan itu kan hasilnya adalah mengetahui dampak-dampak yang terjadi setelah ada proyek, setelah ada kegiatan. Nanti akan dibandingkan dengan kondisi RONA. Jadi nanti bisa dihitung secara kuantitatif perubahannya itu berapa persen begitu ya. Atau menurunkan atau menaikkan skala kualitas lingkungan sampai seberapa banyak. Jadi itu fungsi kenapa kita harus mengetahui RONA lingkungan hidup awal. Lah yang disebut sebagai DPH itu adalah dampak penting hipotetik. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa DPH itu. DPH adalah dampak yang betul-betul penting, begitu, yang diperkirakan penting. Hipotetik karena sekali lagi bahwa itu berdasarkan hipotesis begitu ya, berdasarkan asumsi bahwa nanti dampak yang penting itu adalah dampak A, B, C, D, dan seterusnya. Tentu saja sebagai gambaran ya, pada saat Anda membangun jalan tol, bangun bendungan, bangun hotel atau apapun, tentu saja ada bisa puluhan, ada bisa puluhan dampak mungkin lah. Dari dampak yang kecil-kecil sampai dampak yang gede-gede begitu ya, dampak yang besar-besar atau kita istilahkan dampak yang penting. Jadi ada dampak-dampak yang tidak penting, ada dampak-dampak yang betul-betul penting. Nah, karena ada AMDAL itu adalah konsepnya adalah untuk mengkaji dampak penting, maka dampak-dampak yang tidak penting itu tidak perlu dikaji. Nah, DPH itu adalah dampak yang penting tersebut, dampak yang betul-betul penting saja yang dikaji. Anda bisa bayangkan kalau bangun jalan tol itu dampaknya mungkin ada 50 dampak begitu, dari mulai yang tidak penting sampai kemudian yang penting. Kalau kemudian penyusun atau pemerakar atau pelaku usaha diminta untuk mengkaji seluruh 50 dampak tersebut, bisa dibayangkan tebalnya seperti apa dokumennya. Padahal ada yang tidak penting juga, begitu kan? Ada yang tidak penting juga. Sehingga di dalam kerangka acuan itu termasuk di dalamnya adalah menentukan dampak-dampak apa saja yang akan dikaji. Mungkin dari 50 dampak yang muncul, yang dikaji hanya ada 10, hanya ada 5, hanya 15 misalnya, sangat tergantung daripada karakteristik kegiatan dan karakteristik lingkungan awal. Nah, itu termasuk sesuatu yang disepakati pada saat menilai kerangka acuan untuk menentukan dampak penting hipotetik ini, atau dampak yang betul-betul akan dikaji di dalam dokumen Anda. Ada pertanyaan sejauh ini? Terkait dengan DPH misalnya. Kenapa? Sudah jelas? Belum ada, Pak. Oke, nanti saya tunjukkan saja ya dokumennya, mungkin akan lebih memperjelas apa namanya pemahaman Anda terkait dengan dokumen AMDAL. Nah, kalau RKL-RPL saya kira sudah saya jelaskan tadi fungsinya apa. Jadi ini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha begitu ya. Pelaku usaha ada rencana pengelolaan lingkungan hidup, kemudian rencana pemantauan lingkungan hidup. Tadi saya sudah jelaskan konsepnya, memantau bagaimana cara mengelola, kemudian mohon maaf, bagaimana cara mengelola rencananya di sini, kemudian memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Nah, saya akan tunjukkan saja bentuk dokumen AMDAL yang kurang lebih seperti apa begitu ya. Dimulai dari kerangka acuan. Jadi ini disusun pada 2020 yang lalu. 2020 yang lalu begitu ya, sehingga secara normatif masih mengikuti acuan berdasarkan PP 27 2012. Karena PP 22 2021 itu baru diundangkan 2 Februari. Sehingga baru mulai tahun ini. Yang ini disusun tahun lalu.
Ini adalah kegiatan normalisasi Sungai Jajar. Sungai Jajar itu sebuah sungai yang lintas wilayah kabupaten. Kebetulan yang dinormalisasi itu berada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Ini wilayah kecamatannya ya. Nah, sebagai pelaku usaha atau dulu disebut sebagai pemrakarsa adalah BBWS Pemali Juwana. Ini lokasinya ada di Semarang. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Nah, ini KA. Kerangka acuan yang disusun. Gitu ya. Nah, ini saya kira kata pengantar kita skip saja. Kemudian KA itu isinya apa sih? KA itu isinya satu seperti proposal kalian ya, pendahuluan, latar belakang. Ini menjelaskan tentang Sungai Jajar, kondisinya sekarang seperti apa, sering banjir, pemanfaatannya sebagai apa, sampai kemudian kenapa dia perlu dinormalisasi. Dinormalisasi itu dikembalikan penampangnya lagi begitu ya, karena terjadinya ini sedimentasi misalnya, sehingga sungai tersebut menjadi dangkal. Pada saat menjadi dangkal, sehingga kemampuan untuk menampung airnya menjadi turun drastis. Sehingga perlu untuk melakukan normalisasi. Ini background ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, ini adalah contoh kegiatan konstruksi yang akan dilakukan. Beberapa pekerjaan konstruksi, termasuk mengeruk sebanyak ini. Nah, ini kenapa wajib AMDAL? Sekali lagi, kalau kita mengacu pada P38 2019, wajib AMDAL itu kalau panjang normalisasinya 10 km atau volume urukan atau galiannya di atas 500.000 meter kubik. Ini wajib AMDAL. Sedangkan apa yang akan dilakukan di Sungai Jajar itu panjangnya 29. Jadi sudah di atas 10 kilo ya. Dan volumenya 900.000. Jadi sudah di atas 500.000. Jadi baik panjang maupun volumenya itu sudah melampaui batas wajib AMDAL. Kemudian kewenangan, karena ini berada lintas kabupaten, maka yang menilai dulu masih disebut sebagai Komisi Penilai AMDAL ya. Kalau sekarang tim uji kelayakan Provinsi Jawa Tengah. Yang nanti dulu masih menyebut izin lingkungan, sekarang namanya adalah persetujuan lingkungan hidup, sama, tetap diterbitkan oleh gubernur karena wilayah lintas kabupaten kota begitu ya. Ini yang menyebabkan dia menjadi kewenangan Pak Gubernur itu karena berada di lintas wilayah kabupaten kota. Pak ini tujuan, kemudian ini sebagai pemrakarsa, dulu masih pemrakarsa namanya, sekarang pelaku usaha. Kemudian ini kebetulan menggunakan skema penyusun perorangan, jadi tidak menggunakan konsultan LPJP. Kemudian ini penyusun sekali lagi mencantumkan sertifikat penyusun begitu ya, mencantumkan sertifikat penyusun dan masa berlaku. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi, kalau ternyata berlakunya sudah habis, maka ini tidak bisa, dokumennya nggak bisa diproses begitu ya. Ini kebetulan masa berlakunya punya saya habis tahun ini. Dan ini tenaga ahli. Tenaga ahli yang dibutuhkan begitu ya, ada 11 gitu. 11 tenaga ahli yang dibutuhkan begitu ya, ada ahli bising getaran, kualitas udara, hidrologi, sipil, ada biologi, ada sosial, budaya, ada kesehatan masyarakat, ada ahli sipil lagi, ada ahli lingkungan dan ahli pertap begitu ya. Jadi, nah ini kebetulan sudah punya apa namanya sertifikat. Ada yang KTPA itu ketua tim, kalau ATPA itu anggota tim. Jadi sertifikasi itu ada dua jenis. Nah, kemudian ini bab 2 kurang lebih terkait dengan Sungai Jajar, kemudian rencana konstruksinya seperti apa begitu ya. Jadi ini deskripsi terkait dengan rencana konstruksi yang akan dilakukan. Seperti ini secara rinci. Kenapa rinci? Karena konstruksi ini akan menentukan
dampak yang akan dihasilkan. Jadi ini gambar potongan sungai setelah dinormalisasi begitu ya. Ini dilebarkan jadi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Ini jalur yang akan digali begitu ya alurnya. Nah ini sedimennya itu yang mau dikeruk sekian ya, terjadi sedimentasi, nanti akan dikeruk sehingga bentuknya menjadi yang warnanya hijau ini. Ya kurang lebih seperti itu isinya di bab 2 terkait dengan deskripsi kegiatan. Jadi sangat detail sekali. Kemudian ini apa ini? Oh ini lokasi disposal. Kemudian saya tunjukkan yang disebut sebagai ini masih itu ya, disebut sebagai dampak. Nah ini masih sama isinya tentang apa namanya deskripsi. Kemudian ada sedikit rona tapi masih berdasar data sekunder begitu ya. Sebentar. Ini peta-peta banyak ya isinya kerangka acuan. Nah inilah yang disebut identifikasi dampak potensial begitu ya. Ini adalah komponen kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 keterangannya di sini. Kegiatan-kegiatan penyebab dampak. Ini disebut sebagai kegiatan penyebab dampak gitu ya. Baik itu pada tahap prakonstruksi, pada saat konstruksi, serta pada tahap operasional. Kalau kita melihat di sini penyebab dampak terbanyak itu pada tahap konstruksi. Dampaknya apa saja? Misalnya kita ambil contoh yang nomor 3 ini ya. 3 pada tahap konstruksi adalah mobilisasi material, timbunan, dan galian. Itu ada dampak terhadap kualitas udara. Ini diberi notasi bunder ini. Dampak terhadap kebisingan, dampak terhadap kualitas air sungai, dampak terhadap lalu lintas, kerusakan jalan, dan sebagainya. Termasuk sampai dampak terhadap biota, dampak terhadap kenyamanan, dampak terhadap penyakit, dan seterusnya. Jadi yang ada bunder-bunder ini, titik-titik ini menunjukkan ada interaksi. Misalnya 4, pembangunan jalan akses ini ada dampak terhadap kualitas udara. Tetapi tidak ada dampak terhadap kebisingan. Jadi penentuan titik-titik inilah yang juga termasuk menjadi bagian dari yang dinilai oleh tim uji kelayakan. Apakah mereka setuju dengan ini atau tidak? Perlu ditambah atau tidak? Nah ini digambarkan dalam bentuk diagram alir. Kemudian evaluasinya, ini cerita cukup panjang. Nanti hasilnya adalah ini peta-peta ya. Kenapa tadi saya butuh ahli peta? Karena banyak sekali peta-peta yang harus disusun. Nah ini adalah dampak potensial tadi yang digambarkan dalam matrik yang titik-titik tadi ya. Ini adalah long list, dampaknya jumlahnya cukup banyak. Kemudian kita melakukan pemilihan dampak-dampak yang akan dikaji. Nah, dampak-dampak akan dikaji inilah yang disebut sebagai dampak penting hipotetik. Ini kan jumlahnya sedikit dibandingkan ini. Jadi tidak semua dampak itu dikaji begitu ya, tidak semua dampak itu dikaji. Misalnya apa? Di sini ada peningkatan prevalensi penyakit, ada resiko K3. Di sini sudah tidak ada lagi. Jadi kualitas udara masih ada, kebisingan ada, lalu lintas kerusakan jalan ada, keselamatan jalan. Di sini ada, di sini menjadi hilang. Sehingga nanti keselamatan jalan itu tidak akan diperakirakan begitu ya. Jadi hanya betul-betul memilih dampak-dampak yang kira-kira bersifat penting saja. Itu yang disebut sebagai DPH. Nah, akan saya tunjukkan andal begitu ya, andal. Ini adalah andal. Andal itu bentuknya seperti ini. Ya, analisis dampak lingkungan lebih tebal. 353 halaman. Jadi isinya saya tunjukkan mulai dari Rona saja ya.
Karena sebagian dari yang ada di KA itu akan diadopsi di sini. Sama ya seperti kalian ya. Proposal bab 1 sampai bab 3 itu nanti langsung masuk di dalam tugas akhir. Jadi Rona itu isinya adalah sampling dan lain sebagainya. Kualitas udara. Nah ini Rona ya, sudah mulai Rona. Rona lingkungan hidup awal, ada klimatologi, ini masih data sekunder, topografi, geologi, ini data sekunder, hidrologi juga data sekunder. Nah, kualitas udara ini sudah berbasis pada hasil sampling. Ini lokasi kualitas udaranya, titik 1, 2, 3, 4, 5. Ini konsentrasinya, baik itu SO2, CO, NO2, oksigen, debu, hidrokarbon, amonia, dan lain sebagainya. Di masing-masing titik. Ya, ini keputusannya titik 1 ada di mana, titik 2 ada di mana, titik 3 ada di mana, titik 4 ada di mana. Kualitas air juga demikian. Ada di berapa titik ini saya lupa, ada di 6 titik. Ini hasil ujinya. Nah, inilah yang disebut sebagai RONA, existing sebelum ada kegiatan konstruksi. Dan seterusnya. Bising juga demikian, ada di 5 titik, intensitasnya sekian, ada yang 54, ada yang 61, ada yang 47. Getaran juga demikian. Saat ini sebelum ada konstruksi, lalu lintas juga ada demikian, dikaji. Kemudian yang banyak ini lalu lintas, ini kerusakan jalan, kemudian ini biota. Biota cukup banyak, jadi jenis-jenis flora dan seterusnya. Paling banyak biota di sini. Jadi yang ditemukan di sana apa saja. Ada gambar-gambarnya, ya seperti ini. Nah, kalau Rona sudah dideskripsikan secara, ini sampai ke kesehatan masyarakat ya. Sosial, ekonomi, budaya, sampai kesehatan masyarakat, begitu. Kemudian juga hasil penyebaran kuesioner, ya, kuesioner. Ups. Ini proses sampling, pengesahan survei masyarakat. Nah, ini terkait dengan kesehatan masyarakat, angka kesakitan, ISPA, dan seterusnya. Kemudian saya tunjukkan terkait ini sumber perakiraan. Nah, ini perakiraan misalnya yang saya sampaikan tadi ya. Yang langsung kualitas udara mungkin yang terkait dengan kita. Ini sih masih sosial. Nah, ini kualitas udara ya akibat kegiatan konstruksi. Mobilisasi material konstruksi menggunakan model seperti ini gitu ya. Nanti hasil perakiraan ini hitung-hitungan yang dilakukan oleh tenaga ahli fisik kimia. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini konsentrasi pada titik 1 tanpa ada proyek. Baik itu NO2, SO2, TSP. Kemudian dengan konsentrasi dengan proyek. Ini hasil perakiraan. Karena apa? Sekali lagi, karena ini adalah kegiatannya belum ada. Ini adalah hasil hitung-hitungan ini, yang perakiraan. Nanti bisa dibandingkan ada kenaikan begitu ya. Tadinya sekian naik menjadi sekian. Ini tadinya debunya sedikit naik menjadi sekian sehingga melampaui baku mutu untuk debu. Sehingga kualitas lingkungannya turun dari 5 menjadi 1. Jadi ini caranya. Jadi kurang lebih perakiraan seperti itu. Ini bising juga demikian, dihitung dengan proyek. Nanti ada kegiatan, dan seterusnya. Jadi hitung-hitungannya ada di Andal. Kemudian saya tunjukkan yang RKL, nah ini misalnya. RKL itu bentuknya seperti ini. Nah, gangguan biota air, bentuk pengelolaannya seperti apa? Ini ditulis secara rinci seperti ini. Nanti ada lagi persepsi masyarakat, pengelolaannya seperti apa? Kebisingan, pengelolaannya seperti apa? Kemudian getaran, pengelolaannya seperti
penurunan kualitas air seperti apa. Dan ini wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha begitu dia sudah mendapatkan persetujuan lingkungan hidup. Nanti harus tanda tangan di atas materai ini. Saya tunjukkan bentuk komitmennya. Ini daftar pustaka. Nah ini surat pernyataan tanda tangan di atas materai bahwa kita perbesar ya. Nama bla 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 bla, instansinya ini siapa yang bertanggung jawab akan melaksanakan semua pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam dokumen RKL-RPL ini. Jadi matrik tadi yang isinya bentuk-bentuk pengelolaan itu harus dilakukan karena dia sudah intinya yang poin nomor 1 itu. Kemudian dia tanda tangan di atas materai. Itu menunjukkan bahwa dia mengikat secara hukum. Nah ini pemantauan bentuknya seperti ini ya. Misalnya terkait dengan bising. Bising pemantauannya di mana, lokasi pantaunya di permukiman, di Sumberjo Sari, Mojo Agung, bla 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 bla. Dipantau sekali selama penimbunan material. Nah ini metodenya. Pengukuran tingkat bising mengacu pada permen ini bla 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 bla. Gitu ya. Jadi ini caranya. Nah, itu kurang lebih gambaran bagaimana sebuah proses penyusunan AMDAL, proses AMDAL yang menghasilkan 3 dokumen, baik itu KA, AMDAL maupun RKL, RPL. Gambarannya seperti itu. Kalau Anda berminat nanti bisa saya share karena AMDAL itu adalah dokumen publik ya. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Anda pun bisa baca-baca nanti kalau memang berminat. Nah, kurang lebih itu adalah proses penyusunan dokumen AMDAL. Dan produknya seperti itu. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kan tadi lihat punyanya Pak Eka itu tuh mau habis bulan Oktober 2021. Ya. Nah, terus kalau misalkan itu masa berlakunya habis, kita tuh harus ngikutin pelatihan lagi Enggak. atau tinggal diperpanjang gitu, Pak? Enggak. Jadi kalau dulu ya, sekarang di masa pandemi, saya kebetulan dulu perpanjangannya kan 3 tahun ya. Dari tahun 2018. 2018 itu saya perpanjangan yang habis 2021 kan setiap 3 tahun. 2018 waktu itu belum pandemi, itu ada bukan pelatihan sih, semacam short course begitu ya, short course hanya 2 hari kursus singkat untuk penyegaran. Di samping itu ada logbook. Jadi saya selama 3 tahun itu sudah menyusun berapa dokumen AMDAL, kemudian sudah terbit izin lingkungannya atau belum, kemudian nanti dokumen itu dibawa soft copy-nya, kemudian dievaluasi oleh mereka, yang itu digunakan sebagai acuan apakah saya masih memenuhi kompetensi sebagai ketua tim penyusun AMDAL. Dilihat dokumen kualitasnya bagus atau tidak. Kemudian ada juga sih teman-teman yang berada di luar Jawa dan lain sebagainya. Bisa jadi dalam waktu 3 tahun itu tidak pernah menyusun AMDAL sama sekali, dan lain sebagainya, itu sangat mungkin. Jadi banyak sekali kejadian kasus yang bermacam-macam begitu ya. Atau bahkan nyusun AMDALnya kebanyakan, itu nanti dipertanyakan. Kalau 1-3 tahun nyusunnya AMDAL sampai 50 dokumen misalnya, itu nanti kualitasnya seperti apa. Sehingga dilihat kualitas dokumen yang kita hasilkan itu akan dilihat oleh mereka. Kalau memang ternyata kualitasnya memenuhi syarat begitu ya, maka si pemegang sertifikat kompetensi itu dinyatakan masih layak untuk memiliki sertifikasi itu. Maka nanti akan diterbitkan sertifikat yang baru. Jadi prinsipnya begitu.
Gitu ya, kita ya. Ya, terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti akan saya beri tugas tambahan begitu ya, tugas ringan-ringan saja, sekedar perangsang begitu supaya Anda membaca begitu ya. Kalau diberi tugas itu kan mau tidak mau Anda akan buka-buka, baca-baca begitu. Baik, sekarang absen time begitu ya, kan saya absen begitu. Ini sudah hadir semua. Kemudian Amin Tias.